Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi setelah kemarin libur. Pada pertemuan ke-5 ini kita akan membahas, kita menggunakan modul yang baru. Kalian bisa download di fsolihin.files.wordpress.com 2009 dan sebagainya. Kalian lihat sendiri alamat situsnya lalu di-download. Mohon izin ya Bapak Solihin untuk menggunakan modulnya dari Universitas Trunojoyo. Langkah membangun warehouse. Ini lebih simpel modulnya ketimbang yang kemarin, terlalu banyak jadi kalian mungkin bingung. 4 langkah untuk data warehouse. Yang pertama adalah desain, lalu yang kedua extraction ETL, yang keempat create cube, yang ketiga create dimension, baru create cube atau cup. Lalu yang terakhir ada view and analyze data. Kita lihat yang extraction, transformation, dan loading ETL. Proses ekstrak data, lalu secara periodik. Ekstrak ini maksudnya kalau seperti kalian menzip file atau mengkompres file lalu diekstrak. Ekstrak itu dikembalikan ke semula ya, dibagi-bagi. Lalu ekstrak ini diluaskan secara periodik. Secara periodik ini berkala, bisa setahun, bisa harian, bisa bulanan. Lalu menggunakan MS SQL Server bisa, atau SQL Loader bisa dari Oracle. Cuma kita tidak menggunakan ini ya, karena ini software berbayar. SQL Loader ini ada codingannya, tapi di MySQL ini tidak bisa, harus SQL Server atau SQL Loader. Jadi ini tidak perlu kita pelajari, hanya langkah-langkahnya saja ya. Footmart, nanti ada MDB, lalu teksnya dijadikan CSV, lalu dibuat control file dan di loading data. Membuat dimension. Apa sih dimension? Dimension ini adalah dimensi struktur yang terbentuk lebih dari satu atau lebih. Itu yang mengkategorisasikan data. Setiap kolomnya ada levelnya, itu adalah dimensi. Jadi ada dimensi 1, dimensi 2, dimensi 3. Kalau dimensi 1 itu menggunakan atributnya 1, 2 menggunakan 2, 3 menggunakan 3, dan seterusnya. Alur pembuatan dimensi. Yang pertama menentukan nama, memilih skema, tadi start skema atau yang lain yang kemarin sudah diajarkan, lalu tipe dimensi, memilih table, level, hierarki, dan relasi. Menentukan cube. Nama cube apa, table fakta, lalu memilih measure, pengukuran, dan memilih dimension. Design warehouse. Nah, ini akan kita bahas. Pengantarnya desain warehouse. Data warehouse ini akan terpisah dari database untuk operasional, karena seperti yang kemarin sudah saya jelaskan di video ya, data warehouse ini adalah database history yang lama-lama, bukan yang operasional. Itu bedanya OLAP dan OLTP, kemarin sudah saya jelaskan. Apa multidimensional modeling? Ada subject oriented, kemarin juga sudah. Data-datanya subject oriented ini berasal dari orangnya, mungkin dari eksternal, dari internal, dari pimpinan, yang dapat berupa stok, penjualan, dan lain-lain. Datanya harus valid, lalu datanya juga history, data yang lama-lama, terintegrasi, terpusat, dan mudah diakses. Representasinya dalam data cube. Apakah data cube? Data cube adalah kumpulan data multidimensi. Dan terserah datanya mau berapa dimensi, makanya disebutkan n min dimensi. Contoh data cube ini ya, ada waktu, ada barang satu. Jadi ini akan dianalisa kira-kira barang mana yang paling banyak dibeli orang. Waktu yang pertama ini maksudnya contohnya hari pertama barang apa, hari kedua barang apa, hari ketiga barang apa, waktunya di mana. Lalu di total.
Ini contoh data keep lagi. Ada lokasi, kalau tadi waktu dan barang, sekarang yang 3 dimensi, kalau tadi 2 dimensi ditambahkan lokasi ya. Misalkan lokasi pertama di Tangerang, waktu hari pertama menjual barang yang mana, lalu barang yang kedua namanya barang apa, lalu waktu hari kedua itu menjual barang pertama itu barang apa, barang kedua barang apa. Bisa saja ditambah 4 dimensi. Tambah lagi nih, kira-kira apa? Nah, ditambahkan penjual 1, penjual 2, atau nama lainnya sales 1, sales 2. Tambahkan lagi bisa. Nanti tugasnya seperti itu ya. Bagaimana membuat multidimensional data model? Dibagi menjadi 2 macam table, ada fact table dan dimension table. Fact table ini adalah data fakta. Kalau dimension table ini data yang sudah dianalisa berupa atribut-atributnya. Ada star schema, snowflake, dan fact constellation. Fact table ini untuk menyimpan pengukuran data fakta, jadi diukur dulu lalu dibuat dimensinya menyimpan atribut. Atribut seperti tadi ya, dimensi 2, dimensi 3, dimensi 4. Star schema ini contohnya ada time, ada branch, ada sales, item, location. Jadi yang tengah-tengah ini adalah sales. Star schema ini maksudnya seperti bintang. Jadi ini menganalisa si sales. Si sales ini menjual apa saja, di waktu berapa, cabang di mana, lokasinya di mana. Itu menganalisa si sales ya. Jika kita analisa, semua tabelnya harus ada. Ada table sales, ada table time, ada table item. Jika tidak ada table time, maka tidak bisa ditambahkan di sini. Maka kita lihat analisanya di atribut-atribut di tabelnya. Misalkan hanya ada lokasi, lalu ada sales dan ada item, ya sudah, ketiga itu aja. Berarti item, sales, dan location tidak perlu ditambahkan karena di database-nya juga tidak ada datanya. Tidak bisa, database ini kita perkirakan itu tidak bisa. Ini masih star schema. Mengakibatkan redundansi supplier type-nya, karena supplier di sini supplier harusnya dipisah ya. Bisa dinormalisasi, mungkin ada di sini ditambahkan supplier. Lalu country-nya juga bisa ditambahkan. Ini yang snowflake ini, nah ditambahkan supplier. Setelah ditambahkan supplier ditambahkan city key, dan negaranya itu dipisah biar tidak berulang terus. Itu snowflake. Bedanya star schema dengan snowflake. Kalau star schema masih ada redundansi. Kalau fact constellation, nah tadi sudah supplier. Kalau ini fact constellation, suppliernya dicampur tapi ada shippingnya. Shipping ini adalah pengirimannya. Dan siapa pengirimnya? Ini dari faktanya ya, karena faktanya itu di lapangan barang harus dikirim. Si shipping ini tinggal menarik time key-nya, item key-nya. Jadi primary key-nya semua ditarik. From location to location mana? Intinya location. Dan shipper. Shipper ini adalah siapa pengirimnya. Ini dari sudut pandang shipping sebelah kanan. Ini dari sudut pandang sales. Bisa jadi nanti dibuat dari sudut pandang location. Bisa ditambahkan sendiri. Itu fact constellation. Ini arsitektur data warehouse. Ada data warehouse di tengah-tengah, ada data mart. Karena di dalam data warehouse itu terbagi-bagi menjadi data mart. Lalu ada OLAP server, lalu dianalisis menjadi data mining. Nanti kalian kalau belajar data mining itu bisa menggunakan software Tanagra. Lalu ini ada DBS operational system, bisa diekstrak menjadi data warehouse. Jadi data warehouse ini asal utamanya adalah dari database history yang diekstrak menjadi data warehouse. Nanti data warehouse akan diekstrak lagi menjadi data mart. Bukan diekstrak, maksudnya data warehouse ini terdiri dari data mart atau departemen-departemen. Apa sih pertimbangan dalam membuat desain data warehouse? Mudah di backup karena sudah teratur ya. Loadingnya new data, lalu aggregating new data,
aktivitas pemeliharaan datanya juga mudah. Intinya semuanya mudah karena sudah ada pengelolaan. Dan untuk menganalisa datanya semua sudah komplit dari histori-histori yang tahun lalu, itu tidak perlu mencari secara lama, tapi bisa dengan cepat. Performanya tergantung berapa banyak datanya yang akan dicari. Kalau lebih banyak biasanya cepat, tapi ya tidak terlalu cepat lah, kecuali datanya mungkin yang kita ambil setahun terakhir itu bisa cepat. Implementasinya ini dia. Buat database kalian akan buat satu database atau lebih, lalu skemanya apa, lalu table fact-nya, memilih yang mana, table dimensinya yang mana, indeksnya, membuat view. Keamanan ini juga penting. Karena data-data yang ada di database itu sangat tidak aman, terutama data keuangan itu harus dilapisi keamanannya. Testing ini perlu dites. Bagaimana ketika meloading data, apakah lemot atau tidak, lalu data-data yang kosong, data-data yang tidak ada isinya, itu dibuang saja, dibersihkan. Waktu responnya juga harus cepat. Lalu summary ini seperti kesimpulan ya, merangkum datanya itu juga harus cepat. Intinya waktu untuk mengelola, untuk loading itu cepat. Itu kegunaan dari testing. Nah, kalau ini tugasnya membuat pivot table, kalau saya tidak. Kalau kalian lihat di sini ada quarter 1, ada Januari, Februari, Maret, lalu ada actuals, ada variance, itu ada harganya, lalu ada produk-produknya, ini yang dijual berapa. Itu tolong dicari tolong dibentuk menjadi star skema, dan tadi snowflake skema ya. Jadi dari star skema, snowflake skema, lalu menjadi fact. Fact-nya tidak usah di star skema dan snowflake skema saja. Saya akhiri dulu, semoga penjelasan saya bermanfaat untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.